forests around the globe, burning nearly twice as much tree cover today versus 20 years ago. More than 62,000 square kilometers. Tree cover loss is the removal of the tree canopy, which mainly consists of the branches and leaves. Known as the lungs The of the 2021 planet. global fire season was the second worst on record. Bad scenario, isn't it? There is a lot of news from within the country and internationally that gives us terrifying information like previous video. But how did it start? Is someone just throw cigarette butts across the roads? That's not only reason. On average, wildfires burn up to 50,000 acres of land in Indonesia each year. While they can start naturally, wildfires are often caused by humans with devastating consequences. Wildfires are large, uncontrolled infernos that burn and quickly spread through wild landscapes. Types of wildfires may include forest, brush, and peatland fires, depending on the landscapes affected. Let's take a look from National Geographic documentary about wildfires. Wildfires require three components known as the fire triangle: a heat source, fuel, and oxygen. Heat sources such as the sun, a hot bolt of lightning, or a smoldering match can supply enough heat to spark a fire. That spark then turns into flames when fuel or any flammable material is present. Dry, dead grasses, leaves, and trees are common fuels for wildfires, but so are living vegetation called green fuels. Pine trees and other evergreens contain flammable oils that can burn when exposed to a heat source. As the fuel burns, the resulting flames feed and thrive off of oxygen. When air movement or wind occurs, not only is more oxygen supplied to the fire, but it may also help transport and spread the flames. Since wildfires occur outdoors, they have a nearly endless supply of oxygen from our atmosphere to burn. Hilangnya paru-paru dunia, deforestasi di Indonesia. Indonesia, negeri zamrud khatulistiwa, dikenal dengan keanekaragaman hayati dan hutan tropis yang membentang luas. Namun, di balik keindahannya ada kisah pilu tentang hutan yang kian runtuh. Dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, Indonesia kehilangan jutaan hektar tutupan hutan antara tahun 1996 hingga tahun 2000. Deforestasi mencapai puncaknya dengan laju hingga 3,5 juta hektar per tahun. Penurunan memang sempat terjadi, namun ancaman tak pernah benar-benar hilang. Pada tahun 2014, angka deforestasi kembali melonjak menjadi lebih dari 1 juta hektar per tahun. Meskipun angka deforestasi menurun hingga titik terendah dalam sejarah pada 2001 sampai dengan 2022, yaitu sekitar 0,104 juta hektar per tahun. Dan angka ini kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 0,262 juta hektar per tahun. Penyebab deforestasi di Indonesia sangat kompleks, mulai dari tumpang tindih dan berkelindan antara kepentingan umum, lemahnya penegakan hukum, serta tekanan global terhadap komoditas. Salah satu penyebab utama adalah pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Komoditas ini digunakan di berbagai produk sehari-hari, mulai dari sabun, biskuit, hingga kosmetik. Namun, ekspansinya seringkali dilakukan dengan menebang hutan alam secara massif. Bahkan, banyak di antaranya berada di kawasan konservasi atau lahan gambut yang seharusnya dilindungi. Kemudian, ada aktivitas pertambangan, terutama batu bara dan nikel,
yang marak berada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Tak hanya membuka hutan, tambang juga mencemari sungai dan merusak tanah, hingga membuat ekosistem lokal sulit pulih kembali. Penebangan liar juga menjadi ancaman serius dalam meningkatkan ancaman deforestasi di Indonesia. Kondisi ini meliputi penebangan ilegal tanpa izin, konversi lahan hutan menjadi kebun pribadi, dan membuat pemukiman di dalam kawasan hutan. Ironisnya, sebagian besar kayu hasil pembalakan liar ini masuk ke pasar global dan menjadi produk ekspor. Menurut laporan dari Interpol dan World Bank, hingga 40% kayu yang diperdagangkan di pasar internasional berasal dari sumber ilegal. Dan Indonesia merupakan salah satu kontributor utamanya. Dan yang paling merusak dari deforestasi ini adalah kebakaran hutan dan lahan yang sering disengaja untuk membuka lahan dengan cepat dan murah. Setiap musim kemarau, ribuan titik api muncul, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Puncaknya terjadi pada tahun 2015, ketika lebih dari 2,6 juta hektar lahan terbakar. Asap tebal menyelimuti langit selama berminggu-minggu, sehingga menyebabkan sekolah ditutup, penerbangan dibatalkan, dan lebih dari 500.000 orang menderita gangguan pernapasan. Kabut asap bahkan melintasi batas negara seperti Singapura dan Malaysia, sehingga memicu kemarahan internasional. Hilangnya hutan bukan soal kehilangan pepohonan, tetapi berkaitan juga dengan hilangnya rumah bagi ribuan makhluk hidup yang bergantung pada hutan sebagai satu-satunya tempat bertahan hidup. Salah satu contohnya adalah orangutan Kalimantan, spesies paling ikonik di Indonesia. Dalam 40 tahun terakhir, populasinya telah menurun lebih dari 50%. Mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, tapi juga dipaksa masuk ke lahan pertanian dan pemukiman manusia, yang seringkali berujung pada konflik dan kematian. Begitu juga dengan harimau Sumatera, satu-satunya subspesies harimau yang tersisa di Indonesia. Jumlah mereka kini diperkirakan kurang dari 600 ekor di alam liar. Setiap tahun, beberapa di antaranya mati karena dijerat, diburu, atau bahkan ditembak dan tertembak di lahan yang terus menyempit. Mereka adalah predator puncak, menjaga keseimbangan ekosistem. Jika mereka punah, rantai kehidupan di dalam hutan akan terganggu total. Ancaman deforestasi ini bukan hanya berdampak pada satwa liar. Jutaan masyarakat Indonesia, baik yang tinggal di pedalaman maupun di kota, ikut merasakan dampaknya. Hutan bukan sekedar bentangan pepohonan, dia adalah penyangga kehidupan. Dari hutan, masyarakat sekitar memperoleh air bersih, udara segar, hasil hutan non-kayu seperti madu, rotan, dan jamur, hingga perlindungan alami dari bencana. Namun, ketika hutan dibuka secara besar-besaran untuk perkebunan, pertambangan, atau bahkan pembangunan, banyak komunitas kehilangan akses terhadap sumber daya tersebut. Kualitas air menurun, suhu udara meningkat, dan risiko banjir serta longsor meningkat secara drastis. Di wilayah kota dan dataran rendah, masyarakat pun terkena dampaknya. Kita mulai merasakan cuaca yang lebih panas, musim yang tidak menentu, dan kekeringan yang lebih panjang. Petani kesulitan memprediksi waktu tanam.
nelayan menghadapi pergeseran arus laut, dan warga kota berjuang menghadapi populasi dan banjir musiman. Ironisnya, meskipun banyak yang terkena dampaknya, kesadaran akan pentingnya menjaga hutan belum menyeluruh. Padahal, setiap batang pohon yang ditebang sembarangan bisa berarti hilangnya perlindungan bagi seluruh ekosistem, termasuk kita, manusia. Namun, harapan belum berakhir. Dalam satu dekade terakhir, berbagai upaya nyata mulai dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas lokal untuk menyelamatkan hutan yang tersisa. Salah satunya adalah moratorium izin baru di lahan gambut dan hutan primer, yang artinya pemerintah menghentikan sementara pemberian izin baru untuk membuka hutan-hutan yang paling rentan dan penting bagi lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyelamatkan kawasan yang memiliki peran besar dalam menyerap karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu, ada program perhutanan sosial yang memberikan hak pengelolaan hutan secara legal kepada masyarakat lokal, dan dengan program ini warga diberdayakan untuk mengelola hutan secara lestari, menjaga kelestariannya, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi darinya tanpa harus merusaknya. Tak hanya itu, teknologi juga mulai dimanfaatkan. Satelit, drone, dan pemantauan digital digunakan untuk mengawasi kawasan hutan secara real time, dengan mempercepat respon terhadap pembakaran liar atau kebakaran hutan. Melalui upaya moratorium, izin lahan, perhutanan sosial, dan patroli hutan mulai menunjukkan hasil, di mana laju deforestasi berhasil ditekan hingga turun mencapai 75% pada tahun 2019 sampai dengan 2020. Kini, masyarakat adat, aktivis muda, dan para peneliti bahu-membahu menjadi paru-paru dunia. Kita semua punya peran, mulai dari memilih produk ramah lingkungan, mendukung kebijakan hijau, hingga menanam satu pohon di depan rumah. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, namun ia warisan untuk anak cucu kita. Jadi, mari kita jaga, rawat, dan lindungi. Bersama kita bisa jaga hutan, jaga kehidupan.